kembali lagi di channel Partai X. Masa pemerintahan Soeharto dengan segala kontroversinya masih menjadi topik perdebatan dan perenungan di masyarakat Indonesia. Ada beberapa yang merindukan keamanan dan stabilitas yang ada pada masa itu, sementara itu yang lain mengingatnya sebagai era pelanggaran hak asasi manusia. Enak zamanku toh. Mungkin itu adalah ungkapan yang paling baik merangkum perasaan orang terhadap masa pemerintahan Soeharto yang kompleks ini. Sekarang ini sebagian orang sepakat bahwa era reformasi jauh lebih kejam daripada masa Orde Baru. Korupsinya pun jauh lebih luar biasa dibandingkan zaman Orde Baru. Bukan karena jumlah nominal uang yang dikorupsi, namun dilihat dari seberapa luasnya korupsi yang terjadi pada saat ini. Jika di masa Orde Baru korupsi dilakukan secara terkoordinir, sekarang korupsi berlindung di balik nama demokrasi. Di bawah sistem kediktatoran Orde Baru, korupsi pada kala itu terjadi secara terpusat dan tidak ada yang berani menggugat. Tidak ada lembaga lain yang bisa mengontrol kekuasaan presiden sehingga bentuk penyalahgunaan wewenang, jabatan, kekuasaan tersentral di presiden saja. Namun ternyata di era reformasi ini, korupsi justru terdistribusi dan menjalar kemana-mana. Bukan hanya di istana, tetapi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil bahkan di level paling dasar, yaitu tingkat desa ataupun kelurahan. Istilahnya, korupsi jadi terdesentralisasi. Di bawah sistem pemerintahan Presiden Jokowi, seluruh sistem dan instrumen politik di Indonesia sudah dikuasai oleh satu kelompok, sehingga demokrasi di tanah air seakan seperti slogan semata. Rezim ini pun membuat kita berpikir dua kali atas regulasi-regulasi yang pernah diterbitkan oleh Jokowi. Seperti pengerukan pajak secara ugal-ugalan, pelemahan KPK, penerbitan undang-undang Omnibus Law tentang cipta kerja, dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu, Jokowi dan Soeharto menjadi terhubung setelah Jokowi menjelma menjadi singa yang mengendap senyap untuk menerkam keluarga Cendana. Pada tahun 2016, aset-aset yang dimiliki Cendana mulai diambil alih dari Yayasan Super Semar dan Gedung Granadi disita negara. Jokowi beserta agen-agen yang dimilikinya seperti Sri Mulyani dan Retno Marsudi diminta Jokowi untuk terus melacak aset Cendana hingga di luar negeri, yaitu di Bank Swiss. Nilai kekayaan tersebut disinyalir tidak main-main dan satu saat akan ditarik ke Indonesia. Aksi Jokowi ini bukan tanpa alasan. Ia ingin kekayaan Indonesia yang dirampok dapat dikembalikan untuk membangun dan mesejahterakan rakyat. Alasan kedua sangat politis, yakni ingin memiskinkan Cendana agar tidak lagi membuat kegaduhan. Untuk itu Jokowi ingin menutus sumber pendanaan dari Cendana. Terkait pendanaan, sebenarnya ada pula tokoh lain yang dianggap di belakang layar kegaduhan. Namun, konten ini akan khusus membahas Cendana. Beberapa kali usaha kegaduhan dilakukan namun selalu gagal. Meskipun sudah menggunakan kekuatan ormas dan massa Islam garis keras, termasuk pula Tommy Soeharto harus membuat partai politik. Namun semua tidak berjalan mulus. Bahkan semakin hari semakin terasa jika posisi mereka kian terpojok, namun belum terjengkang saja. 5 bersaudara itu sampai bingung, bagaimana harus menjinakkan Jokowi ya? Bambang Triatmojo dibuat tidak berkutik, dicekal Menku dan harus melunasi utang negara sebesar 50 miliar rupiah. Ormas yang selama ini menjadi andalannya tumbang satu demi satu, HTI, FPI, dan juga kami. Bahkan tokoh utamanya, Rizik Syihab, pernah menjadi pesakitan di tahanan. Belum lagi keluarga Cendana harus menghadapi tuntutan perusahaan asal Singapura. Perusahaan asal Singapura, Mitra Pte Ltd, diketahui melakukan gugatan terhadap keluarga Presiden kedua Soeharto. Gugatan tersebut nilainya cukup fantastis, yaitu total 584 miliar. Wah, bisa dibuat beli apa aja itu ya. Mintora pun juga meminta agar Museum Purna Bakti Pertiwi yang berlokasi di TMII disita dalam proses tersebut. Gugatan ini masuk ke dalam PN Jakarta Selatan.
Padahal Mitora sebelumnya melakukan gugatan lewat PN Jakarta Pusat. Kala itu, Mitora meminta pengadilan menyatakan sah dan berhak atas sita jaminan yang diletakkan pada sebidang tanah berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta dengan seluruh isinya yang ada dan melekat, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata nomor 14 Menteng, Jakarta Pusat. Tulis petitum tersebut dikutip dari situs Sistem Penelusuran Perkasa PN Jakarta Selatan, Kamis 11 Maret 2021. Selain itu, Mitora juga meminta para tergugat secara tanggung renteng membayar kewajiban senilai 84 miliar dan kerugian imaterial sebesar 500 miliar. Gugatan ini diajukan pada Senin 8 Maret 2021 dengan nomor 146-PDTG-2021-PN Jakarta Pusat. Lalu ternyata ada gugatan terbarunya. Gugatan dilayangkan ke PN Jakarta Selatan nomor 244-PDTG-2021-PN Jakarta Selatan. Ada 6 pihak yang digugat Mitora kali ini, yakni ke Yayasan Purna Bakti Pertiwi, Nyonya Siti Hardianti Hastuti Rukmana, Tuan Haji Bambang Triatmojo, Nyonya Siti Hediati Haryadi, Tuan Haji Sigit Harjo Yudanto, dan Ibu Siti Hutami Endang Adiningsi. Entah ini kebetulan atau tidak, entah ini langkah catur yang tengah dimainkan Jokowi, aset di TMII yang masuk dalam tuntutan gugatan tadi segera diambil alih oleh negara. Setelah 44 tahun, meski statusnya milik negara, namun dikelola oleh yayasan milik Cendana. Dengan begitu, Tommy dan saudara-saudaranya akan semakin bingung nih bagaimana memenuhi tuntutan perusahaan Singapura tersebut. Kepemimpinan Jokowi semakin dianggap lebih kejam manakala oligarki yang dia bentuk menjadi merajalela. Pasalnya, di era pemerintahan Presiden Jokowi semakin menegaskan betapa kekuatan modal saat ini menjalar kemana-mana menjadi oligarki. Hal itu pun sangat mendominasi kehidupan politik dan ekonomi di tanah air. Pasti, masyarakat dibuat heran dengan bisnis kuliner yang dikeluti oleh kedua anak Jokowi yang tiba-tiba meledak dan terkenal sehingga ada investor yang ingin bergabung dengan keduanya. Jika di zaman Soeharto adanya sebuah keputusan presiden yang mengatur keuntungan keluarga Soeharto memang menjadi bagian dari politik Soeharto, namun di era Jokowi yang demokratis dan terbuka dijalankan secara diam-diam yang memanfaatkan oligarki. Mungkinkah pernyataan Cak Nun benar adanya? Di mana sekarang negara kita yang sesempurna ini dipegang oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, serta Hayaman yang namanya Luhut? Mari kita buktikan di algoritma pemilu 2024.